Selamat datang di kelas hari ini. 大家应该都用餐了吧? Teman-teman seharusnya sudah pada makan. Ya, boleh jawab saya di kolom chat sambil saya share dulu bahan kita pada sore hari ini. 大家已经在家了，还是还在路上呢? Ya, teman-teman, apakah sudah di rumah atau masih on the way?还在路上。OK，我们来看一下今天的教材啊，sambil kita lihat materi kita pada hari ini. 看一下啊，今天呢有Ibu Lina ya, oke, 下午好 Ibu, terus ada Pak Amin juga ya, 下午好 Pak. 到74页，74，好的。所以刚好我也翻到了第74页。好，谢谢Bu Lina. Hmm, ada Pak Amin ya tadi ya, terus Bu Lilian, ada Feve, ada Bu Irma, oke, ada Gus Mita ya, ada Lina. Ini, oh ya sama ya. Oke ya sama ya, Bu Lina yang tadi ya. Terus ada Bu Helena. Ada Xiaomi Pak Matius ya, oke. Oke, terus ada Bu Fitri, ada Bu Elena ya, yang sudah komen di chat. 好的，声音清楚 ya. Coba saya cek dulu teman-teman yang ketik Hanzi maupun pinyin. 老师、班长、同学们晚上好，ada Pak Matius ya, oke. 都对了，在家里 kata Bu Lina, terus ada Bu Helena, 老师下午好, oke, ketikannya sudah oke semua ya. Wah, keren-keren ya. 清楚了 dari Gus Mita ya juga sudah benar. Terus Bu Irma juga 下午好 老师, oke, ketikannya sudah benar. Fitri 在家, oke. Fei 晚上好，老师用餐了. Ketikannya semua sudah benar, ada Bu Elena juga ya. 好，谢谢大家的反应. Ada Bu Lisa, 晚上好 Ibu. Ya, boleh 晚上好, boleh 下午好 ya. Karena kita di jam yang tanggung ya, sore ke malam ya. Jadi masih oke ya, is oke. 好，我们就直接看一下我们的教材. Kita langsung ke materi kita. Teman-teman boleh lihat halaman 74. 我们到了74页, 对吧? Kita sampai di halaman 74. Materinya tentang perbedaan Kang Cai sama Kang ya. Jadi ini materi sebenarnya lahir dari pertanyaan teman-teman. Nah, terus waktu gelombang pertama ketika saya bawain bahan modul 1, modul 2 gitu ya. Nah, terus dari pertanyaan teman-teman ketika menyusun modul 4 saya masukin ke dalam ya. Jadi semoga bisa bantu teman-teman yang mungkin tetap bingung gitu ya. Kita lanjut dulu ya bagian keempat. Hmm, bagian keempat ya ya, bagian keempat sudah dibahas belum ya? Belum ya, baru mau mulai berarti ya. Oke. Ada Ibu Julia. Oke ya. Zheng Lifang. Oke ya. Beliau ketiknya pakai apa namanya? Font tradisional ya. 您好，老师在家了。好，您好，Ibu. 好的，来，我们看一下第4部分. Bagian keempat, teman-teman yang mau latihan baca boleh tunjuk tangan juga. 我会给大家练习的机会 ya. Jadi saya akan kasih kesempatan latihan kepada teman-teman ya. Oke, 我们看一下啊，刚才 bisa digabung dengan format kalimat negatif. Sebenarnya karena 刚才nya itu dia bersifat sebagai keterangan waktu dan dia bisa digabung dalam kalimat negatif gitu ya. Nah, contoh kalimatnya adalah 弟弟刚才没吃饭. Ya, jadi 刚才 yang artinya tadi. Yang penting teman-teman sebenarnya patokan basicnya adalah 刚才 itu keterangan waktu, kalau 刚 itu sebagai adverb ya, adverb baru saja, just ya baru saja ya. Sedangkan kalau 刚才 dia adalah keterangan waktu tadi ya, gitu. Dan tips saya untuk ini teman-teman perlu kalimat bahasa Indonesianya dulu.
saya mau nyatain tadi atau baru saja, baru dibikinin kalimat ya. Jadi, pastiin dulu konteksnya teman-teman, ya biar nggak bingung-bingung. Nanti kalau udah bikin ke Mandarin, bingung ya, saya sebenarnya maunya apa gitu ya. Jadi teman-teman maunya nyatain apa, baru dibuatkan dalam bahasa Mandarin. Harusnya sih bisa meminimalisir bingung dan juga, keliru ya, seperti itu. Oke, Bu Lilian好，你可以帮我念一下吗？第二个句子 kalimat kedua. 姐姐你好，你好，老师。呀，来念一下。姐姐刚才，姐姐刚才没打电话。很好。姐姐刚才没打电话，谢谢您，你不留连。谢谢再见，老师，再见。不客气，再见.来,我们看一下ya. Jadi ini lebih ke negatif form ya, tapi maksud saya supaya teman-teman nggak mengingat begitu, kayaknya begitu banyak gitu ya. Nah, intinya yang tadi dua itu ya, yang kemarin saya sudah bahas bahwa cukup perlu diingat patokan itu basicnya ya. Oke. 弟弟刚才没吃饭，再来是姐姐刚才没打电话。tadi ya, tadi tidak menelpon, 没打电话。弟弟刚才没吃饭，adik laki-laki tadi tidak makan, makanya dia lapar gitu ya. Oke, 这个是第四部分，我们再看一下第五部分bagian kelima. Format tetap untuk Kang adalah, jadi si Kang itu dia punya satu format lagi yang teman-teman bisa lihat di bawah yaitu Kang Xiang 什么什么就什么什么. Kan Kang kita sudah bahas baru baru saja. Nah, sebenarnya kalau di bahasa Indonesia masih sama kan. Saya baru aja mikir bla bla bla. Misalnya gini, saya baru aja mikir pengen makan apa ya? Kue tiao gitu ya. Eh, ada yang nganterin gitu ya. Nah, itu Kang Xiang. Baru aja mikir mau ngapain, udah begitu. Jadi, pernah nggak kejadian kayak gitu? Misal baru aja lagi ngomongin orangnya, tiba-tiba orangnya nongol. Nah, itu pakai Kang Xiang, 什么什么就什么什么, ya. Atau Kang Yao, baru aja mau. Kan tetap ya, baru saja mau ngapain, kamu udah gimana gitu ya. Nah, dia pakai 就. Jadi, ini memang format tetapnya. Kang Xiang 什么什么就什么什么。或者刚要什么什么就什么什么呀，baru aja. 我们看一下下面的句子好吗？Kita lihat ke kalimat di bawah. 我请一下同学们来念saya boleh undang teman-teman yang sudah tunjuk tangan untuk baca. Ibu Cai Taoyin, 你好，老师，晚上好。晚上好。来，您帮我念一下两个句子好吗？好，好，来，一二三，我们刚想去你家，嗯嗯你就来了。，OK，很好。再来是第二。班长刚要出门，嗯嗯，电话就响了。好，谢谢您，发音很谢谢好，老师，不客气，谢谢，再见，发再见。音很棒啊，谢谢一路猜到音呀。我们看一下，我们刚想去你家，你就来了gitu ya. Jadi kita baru aja mikir mau ke rumahmu, kamu udah datang gitu ya. Jadi pernah nggak kejadian-kejadian kayak gitu ya? Jadi ini lebih kalau orang bilang oh law of attraction ya bisa juga ya, tapi kayak kita bilang pas banget. Nah, boleh dipakaikan dengan frase seperti ini. Baru aja mau gitu ya. 班长刚要出门，电话就响了。班长 baru aja mau keluar rumah gitu ya. Cuman, cuman ini satu frase. Keluar pintu, maksudnya keluar rumah ya, 老师. Iya. Men di sini artinya apa namanya? Keluar dari rumah gitu ya, mau pergi gitu. 我们可以说出门。所以kalau misalnya kita mau translate keluar rumah, rumah kan jia ya, 老师. Kenapa nggak dibilang 出家? Nggak bisa ya, teman-teman. Ini memang sudah satu frase paten, 我们说出门。所以如果比如说大家要出去misalnya teman-teman mau keluar nih, terus saya nggak keluar, saya misalnya saya nggak pergi gitu ya, saya di rumah, saya akan bilang, oh, 出门要小心, 出门要小心, 出门, keluar, keluar dari rumah itu maksudnya ya. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa oh 出门 ini bukan satu-satu tapi dia gabungan. Jadi istilah dua huruf jadi satu, keluar rumah. 你今天出门吗？哦，没有，我今天没有出门，我今天在家工作。
gitu ya. Nggak keluar rumah, kerjanya di rumah ya, 出门。电话就响了，响itu artinya berbunyi, kata kerja ya, 电话就响了。好，我想让大家造一个句子好吗？用刚想或者刚要。Jadi saya ingin teman-teman coba latihan bikin kalimat pakai 刚想 atau 刚要什么什么就。举手的同学，我给大家机会好吗？Teman-teman yang sudah tunjuk tangan, coba saya kasih peluang ya, kasih kesempatan. Oke, Ibu Meriana boleh? Ya, 你好。你好，老师。呀，你好，来，请造一下句子好吗？Boleh coba bikin kalimat contoh. 刚想 atau 刚要 boleh ya salah satu, terus bla 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 就什么什么gitu. 刚想要吃蛋糕，你就买给我了。哎呀，你就给我买过来了. Jadi dia 买过来 itu artinya beli dan nganterin gitu ya. Boleh sekali lagi? Udah oke kok, Bu. Saya 刚tulis ya. 哦，Mm-mm. 刚想要吃蛋糕，你就买过来了。Iya, 很好。刚想要吃 Oh, ibu pakai dua ya, 想要 oke. 刚想要吃蛋糕 terus koma boleh 你就买过买过来呀，OK，很好，谢谢好，吴谢谢老 Meriana，师，再见，谢谢老谢谢您，师，再哇，见。很棒，再见。Oke, jadi kalau 想要吃蛋糕, ibu boleh tambahin 我 juga boleh ya. Atau subjeknya belum tentu 我, misalnya 爸爸刚想要吃蛋糕,你就买过来了gitu ya. Jadi misalnya mungkin kakak satu lagi tuh nggak tinggal serumah gitu ya. Nah, jadi si papa mungkin kebetulan lagi pengen makan kue tar, dia lagi ngomong, tiba-tiba kakak datang bawain apa kue gitu ya. Jadi boleh bilangnya seperti itu ya. Papa 刚想要吃蛋糕，你就买过来了，真巧，boleh tambahin 真巧，apa itu 真巧？真巧，apa itu 真巧？Ya, sungguh kebetulan. 真 really sungguh. 巧 ini kebetulan. Pas banget kalau bahasa Indonesia bilang gitu ya. Iya, tiba-tiba tidak disangka. Iya, kebetulan. Jadi, bahasa Indonesia boleh bilang pas banget. Nah, itu, 真巧. Atau sangat kebetulan. Mungkin kalau sangat kebetulan agak lucu ya. Bahasa Indonesia nggak seformal itu kan. Biasanya kita bilang, pas banget loh ya. Nah, ini, 真巧. Nah, gitu ya. Jadi, teman-teman boleh tambahin, pas banget. Memang konteksnya seperti itu ya. Baru mikir, baru mau gitu ya. Oke, 所以清楚了. Yang penting 就nya jangan kebalik karena kadang-kadang 我刚想要吃蛋糕 yang perlu diperhatikan teman-teman kalau di belakangnya ini ada subjek dalam arti orang lain kan misalnya saya lagi pengen makan kamu bawain. Nah, ini harus di depan jangan kebalik. Itu doang ya karena pernah ketemu nih itu salah gitu ya. Jadi ini sudah benar ya. Jadi kalau ada subjek yang lain maka di depan gitu. Bisa dikatakan 口福 juga. Iya, tuh ya, 有口福. 有口福 itu adalah satu istilah kou-nya mulut, fu adalah hoki. Fu yang ditempelin terbalik di depan pintu ya. Ini satu istilah yo ada, kou mulut, fu itu adalah hoki. Jadi ada hoki makan. Ya, mungkin bahasa Indonesia juga ada ya istilah kayak gitu ya. Jadi kemanapun selalu ada makanan buat dia ya. Yo kou fu ya. Ada hoki makan. Oke. 好，我们再看一下第6部分 ya, bagian ke-6 silakan teman-teman. Kang bisa digunakan, ini sudah di screenshot karena saya akan scroll ke atas ya. Oke, ini ada kalimat juga ya dari Bu Katarina. 我刚想休息，朋友就来了. Ya, boleh. Ya, jadi tonton lihat ya. Jadi yang perlu saya ingatkan adalah 就-nya
harus di belakang subjek yang lain ya. Subjek yang lain paham ya karena di dalam kalimat ini pasti ada dua subjek ya. Saya anggap dua subjek artinya 我刚想休息. Saya baru kepikir mau pergi istirahat gitu ya. Teman datang gitu kan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, saya teman. Nah, maka temannya itu ingat ditaruh di depannya si Cio gitu aja ya. Karena saya pernah Cio wo. Nah, itu udah salah. Harusnya wo dulu gitu ya. 我刚想休息，朋友就来了。很好的句子，谢谢 Ibu Katarina. Ada Bu Ratna ya yang sudah hadir juga. 好，谢谢您。没关系，没关系。OK，再来，我们看一下第六部分。Kang bisa digunakan untuk menyatakan mencapai tahapan atau tingkat tertentu. Oke, contohnya, sebenarnya apa ya, dalam bahasa Indonesia juga kita ngomongnya itu kan, dia baru aja lulus, dia baru aja tamat kuliah, dia baru aja dapat pekerjaan baru. Betul kan ya? Heeh, jadi maksud saya, ini saya ringkasin dalam bentuk perbagian ya, tapi maksud saya teman-teman secara natural, yaitu kuncinya yang depan sebenarnya ya, bahwa pastikan dulu tuh sebenarnya kalimat saya apa. Misal saya mau bilang Koko baru aja tiba di Jepang, ya kan ya? Jadi baru aja loh, oh kalau baru aja ya udah pakai kang gitu. Ya, jadi kita nyatain dulu kita mau ngomong apa dalam kalimat itu, baru aja atau barusan. Gitu. Oke. Eh, 我看一下。Oke, ada Bu Helena juga. 我刚要出门就下雨了. Oke, ini juga boleh Bu ya. Jadi saya baru mau keluar, hujan ya. Tadi perasaan cerah-cerah aja. Boleh. Nah, ini tidak ada subjek yang lain, bener gak? Jadi langsung 就 gitu ya. Jadi 我刚要出门 langsung 就下雨了 ya. Sudah benar Bu formatnya ya. 谢谢您 Ibu Helena. 谢谢您的句子 ya. Oke ya. Jadi bagian kelima oke. Ya, kita lanjut ke bagian keenam. Nah, saya mau minta tolong teman-teman baca ya, yang sudah tunjuk tangan boleh Bu Tintin. Ya, Nin hao. 老师你晚上好。正好，请您帮我念一下下面的三个句子好吗？可以。tiga kalimat di bawah ya. 一、二、嗯，三。他刚及嗯，格，及格。及格，他刚及格。格 nada dua ya. 及 juga nada dua. 好，再来这双。这双鞋子不大也不小，嗯，刚好。刚好 OK。妹妹刚毕业，现在正在找工作呢。妹妹。妹妹 Iya, 刚 dia 毕 yang 业，kedua itu baca nada 5 ya. Oke, boleh sekali lagi Bu. 妹妹。妹妹刚毕业，嗯现在正在找工作呢。呀，很好，谢谢补丁丁，发谢音很好。谢老师。不客气，再见。好，再来我们看一下啊。Kang bisa digunakan untuk mencapai tingkat atau tahapan tertentu. Kalau saya berharap sih teman-teman tidak perlu hafalin teorinya ini, yang penting pahamin tiap kalimatnya. Jadi ini variasi kalimat yang saya bilang selalu itu adalah polanya. Kalau teman-teman hafal satu, tinggal ganti-ganti itu ya. Jadi tetap namanya pola itu tetap akan sama. Ngomongannya akan tetap sama yaitu itu ya. Jadi ambil polanya teman-teman ganti dengan kosakata yang teman-teman sudah kuasai. Itu akan jadi banyak sekali kalimat. Terus dilatih sampai fasih. Itu jalan satu-satunya bisa lancar ngomong gitu ya. Dan terakhir ya berani ngomong ya. Oke, 再来是他刚及格。及格 ini lulus, lulus dalam hal ujian, ujiannya mungkin ujian di sekolah boleh, ujian mungkin HSK boleh, ujian akademik lah ya. Jadi nggak cuma di sekolah doang, di les, di kursus itu semua boleh. 他刚及格, dia baru aja lulus gitu ya, 刚及格。再来是这双鞋子不大也不小，刚好。Nah, yang saya mau kasih tahu adalah 刚好. 刚好 ini, kalau ini kan konteksnya sepatu ya. Sepatu ini tidak besar juga tidak kecil. Nah, 刚好. Nah,
Kang Hao-nya yang teman-teman boleh notice adalah dia boleh dipakai untuk saya rasa semua konteks. Ya, kalau ini kan sepatu. Bisa untuk baju, jadi bajunya pas. Itu artinya Kang Hao. Terus bisa juga dipakai untuk rasa makanan. Misalnya saya tanya gitu ya, 怎么样? Misalnya hari ini saya masak, terus saya tanya, 同学们，大家尝尝. Terus saya bilang, teman-teman yuk, cicipin gitu ya, 尝尝. Terus habis cicipin kan biasanya orang yang masak akan tanya kan, 怎么样? Gitu ya, bagaimana? Terus kalau teman-teman, eee, jurus pamungkas lah ya, misalnya, aduh langsung saya lupa lah kosakata yang lain-lain, saya cuma ingat pas. Ya udah pakai Kang Hao. Pas. Pas itu rasanya ya berarti cocok gitu ya, Kang Hao. Itu satu, berarti makanan, terus baju, dia banyak konteks ya, Kang Hao. Terus, misalnya apalagi ya, hubungannya baik nggak? Boleh juga kita bilang Kang Hao. Ya kalau kita nggak mau jelasin terlalu banyak, kita cuma bilang, pas aja sih, oke sih. Misal orangnya gimana? Ya okelah, ya, 还好，刚好, ya, gitu. Sama, pas yang tadi, kan tadi ada 真巧. Nah, 真巧 itu lebih ekspresif, ya. Kalau 刚好 ini yang lebih, apa namanya, kita bilang, apa, sesuatu ukuran, kayak tadi ukuran sepatu, ukuran baju, ukuran rasa, itu 刚好, gitu, ya. Potongan rambut saya gimana? Oh, pas 老师 panjangnya. Pas, 刚好, gitu, ya. Jadi, kalau teman-teman mungkin tadi bertanya, 老师 ini pas, yang tadi juga pas kebetulan gitu ya, pas banget, ya kan? 真巧. 真巧 itu gini loh, saya ketemu tidak sengaja dengan teman-teman di mana gitu. Nah, ekspresi yang pertama adalah, 真巧在这儿遇到你，遇到 ketemu tidak sengaja, nggak janjian, 真巧 gitu ya. Nah, tapi bukan 刚好 gitu ya, enggak cocok. Sampai sini cukup jelas nggak? Takutnya teman-teman bingung, tadi pas, sekarang pas. Jadi 老师 yang mana nih? Cukup jelas ya, 真巧. Jadi benar-benar, tadi ada istilah dari siapa ya, tidak disangka-sangka itu, 真巧. Cukup jelas ya, kalau 刚好 ini ukurannya, pas, ukuran apapun ya, baju, makanan, gitu. Oke, 再来是 coba saya lihat ya, apakah ada pertanyaan? Iya, pas banget. Tapi pas bangetnya tadi ya, Bu, saya udah jelasin 真巧 sama 刚好 的, 区别, perbedaannya ya. Oke, 妹妹刚毕业，现在正在找工作呢。Oke, adik perempuan baru saja, tamat ya, sekarang sedang mencari pekerjaan ya. Kalau udah lulus, misal lulus kuliah ya mungkin seterusnya dia cari kerja dulu, terus apa namanya, baru lanjut S2 misalnya ya. Nah, tadi sekilas saya lihat ada yang tanya tentang Jike sama piye kalau nggak salah ya, sama nggak? Beda. Jike ini ujian yang kecil-kecil gitu loh, kayak HSK, itu kita bilang jike, 不是 piye. Piye itu adalah, lulus kuliah, jadi 4 tahun selesai kuliah itu namanya piye. SD, 6 tahun, tamat SD itu namanya piye. Tamat SMP namanya piye. Tamat SMA 1 jenjang itu namanya piye. Cukup jelas? Jike itu ujian apa ya, satu ujian gitu, heeh, satu tes, itu namanya jike. Jadi kalau misalnya ujian harian kita nggak lulus, namanya pujike. Nah, pujike itu nggak lulus, nggak bisa, apa, kayak nggak capai minimum skornya gitu ya, jike, 所以不一样 ya. Piye itu satu jenjang ya. Oke, cukup jelas ya. Oke, terus Bu Lilian, misal anak sekolah sampai ke sekolah pas gerbang sekolah mau ditutup. Bisa dipakai Kang Hao juga loh, Shi. Iya, betul. Karena di situ lebih ke apa ya? Pas mepet gitu kan ya. Heeh. Jadi 我们可以说比如说学生到学校时，刚好学校大门快要关了呀。Ini saya translate ya. 学生到学校时, misalnya contoh, teman-teman buka jasa antar jemput
siswa gitu ya. Terus hari ini teman-teman tuh jemputnya agak telat. Jadi nyampai sekolah ngepas gitu ya, contoh. Ya, jadi misalnya saya tanya dong, 今天送孩子们怎么样gitu ya. Misalnya saya bosnya gitu ya. Terus saya tanya dong sama yang nganter, saya bilang, 今天送孩子怎么样? Hari ini nganterin anak-anak gimana? Terus orang yang nganter si supirnya ya mungkin cerita sama saya, oh 学生们 gitu ya atau 孩子们 boleh ya anak-anak ya 学生们 atau 孩子们到学校时刚好 pas ya 刚好学校大门快要关了 pas banget pas 学校大门 tuh gerbang sekolah 快要 sudah mau ditutup gitu ya boleh pakai 刚好 di situ nggak pakai 真巧 enggak 真巧 itu sesuatu yang tidak disangka-sangka pas banget ketemu kamu di sini nggak disangka-sangka ya. Jika bisa lulus dalam semesteran bisa, bisa. Yang penting piye itu biasanya jenjang yang kayak ya kuliah selesai, SD, SMP, SMA itu namanya piye lulus ya. Makanya apa TK. Nah, jadi perjenjang kalau piye ya. Misalnya 幼稚园 piye itu lulus TK, terus 小学毕业 lulus SD, terus 初中毕业 lulus SMP, 高中毕业 lulus SMA, habis itu 大学毕业 lulus kuliah. Ya, jadi patokannya itu aja ya. Jadi kalau selain itu mau ujian, mau UAS, mau apa lagi ya? Ujian semester, itu semua pakai 及格 ya. Kan ada 及格的分数, apa nilai minimum ya. Nah, itu namanya 及格的分数. 分数 itu nilai. Ya, 不是毕业的分数, 没有 ya, nggak ada 毕业的分数. Ini dari saya ya. Jadi sebenarnya saya juga mau bilang kalau teman-teman yang senang apa namanya teori kayak gini bagus. Tapi kalau misalnya yang mau simple-simple, saran saya cuman yang tadi balik lagi depan adalah apa Kang itu barusan atau tadi, sedangkan Kang itu adalah baru saja. Ya, baru saja. Oke, itu doang kosakatanya gitu ya. Maksudnya arti mendasarnya mereka. Oke, ini cuma ringkasan teman-teman, ada perbedaan dan persamaan ya. Persamaannya adalah sama-sama bisa digunakan untuk menyatakan kondisi yang baru saja terjadi. Benar ya, baru saja, barusan. Barusan bisa juga cuman 10 menit yang lalu dia mau bilang barusan juga boleh. Itu tergantung eh, apa ya gaya maksudnya persepsi orang tersebut kan kayak gitu ya cara dia mau ngomongnya seperti apa itu persamaan tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah perbedaannya pertama adalah sifatnya ya tadi apa Kang itu baru saja adalah adverb sedangkan kalau Kang Cai noun yang artinya keterangan waktu tadi itu keterangan waktu ya nah karena dia keterangan waktu nyambung ya karena dia keterangan waktu, maka kalau ada Kang Cai, maka di dalam kalimat itu tidak akan ada keterangan waktu yang lain lagi. Ya, tidak akan ada double keterangan waktu. Ya, jadi langsung ya teman-teman ya langsung paham. Oh iya, karena dia keterangan waktu. Jadi nggak bisa Kang Cai 昨天, salah itu udah pasti. Ya, oke. 再来是第二, yang kedua, formal kalimat negatifnya kalau 刚才 itu ada ya. 刚才没什么什么,刚才没打电话,刚才没吃蛋糕,刚才没上课. 你刚才没上课怎么啦? Kamu tadi nggak ikut kelas kenapa? Gitu ya. Misalnya teman-teman tadi nggak ikut kelas terus nanti jam 8 saya tanyain gitu ya. Nah, 刚才没上课,怎么啦? Oh, 老师我不舒服. Oh, 老师 saya lagi tidak enak badan ya. Contoh. 再来是第三 menyatakan mencapai level tertentu. Yang tadi lulus, terus apa bisa lulus dari ujian, maksudnya lolos ya, mencapai nilai tertentu, atau lulus dalam jenjang tertentu. Sedangkan Kang Cai tidak. Kang Cai kan tadi soalnya ya. Kalau ini baru aja lulus, baru aja tamat gitu ya, baru aja. 再来是第四, format tetap artinya dia si Kang bisa sebagai kata sambung. Dulu siapa yang tanya saya, Lalu kata sambung di bahasa Mandarin tuh ada berapa ya? Ada banyak, Pak.
Ya, saya lupa nama bapaknya, tapi beliau tuh nanya, kata sambung di bahasa Mandarin ada berapa sih, Laoshi tolong dikasih semua. Boleh, tapi banyak banget. Dan saya memang nggak hafalin ya, maksudnya, oh kata sambungnya ada 20 atau 30. Meo. Kadang-kadang kita lagi ngomong kalimat baru berasa, oh ya ini kata sambung juga, gitu, termasuk ini. Gang yao 什么什么 jiu, gang xiang 什么什么 jiu. Ya, jadi kalau memang bisa pas kebetulan begitu, maka pikirkan yang positif-positif ya. Ya, pikirkan yang baik-baik, nanti terjadinya yang baik-baik ya. Oke, 再来是下面 solusi bisa menggunakan kangkang. Nah, mungkin hari ini teman-teman yang hadir pernah kenal istilah kangkang, benar ya? Nah, kangkang itu bisa menggantikan kang maupun kang cai, teman-teman. Jadi, ini salah satu lagi kita bilang tips. Kalau teman-teman lupa banget, aduh, Laoshi kemarin udah jelasin sih kang sama kang cai, tapi saya tetap lupa dan bingung, ya sudahlah pakai kangkang. Boleh, ya. Tapi ini punya artinya jadi si orang yang dengar yang mentranslate dan memaknai. Karena dia bisa dua arti. Bisa baru saja atau barusan soalnya. Jadi balik lagi persepsinya dia gitu ya. Nah, kalau membahas sesuatu yang penting, kontrak ya, kerjaan, serius, jangan pakai kangkang karena nanti salah persepsi semuanya salah itu ya. Jadi kalau untuk yang sesuatu yang nggak terlalu ya sudah kangkang gitu ya, nggak apa-apa. Kangkang taujia itu kan nggak terlalu gimana. Kamu baru saja atau barusan kan nggak perlu terlalu detail begitu ya. Tapi apa namanya? Kalau lagi menyangkut kerjaan kontrak itu jadi jauh beda kan, ya. Jadi itu maksud saya pesan saya kalau untuk hal-hal yang santai, tidak terlalu gimana ya, kangkang masih oke. Dia bisa mewakili dua-duanya. Tapi lebih baik sih jelas ya. Jelas artinya oh saya mau ngomong baru saja. Saya mau ngomongnya barusan atau tadi. Sehingga jelas. Pakai kosakatanya juga jelas. Itu dari saya ya. Ah, karena eh, apa di sebelumnya tuh banyak pertanyaan, Lalu boleh nggak pakai kangkang? Boleh. Dia punya kedua arti ini ya. Kayak tadi Sanli dia bilang dia pakai dua. Kangkang tau jia, kang tau jia, 刚才就到家了. 刚才 tadi udah sampai di rumah. 刚才就到家了. Gitu ya. 考试 maksudnya ditanya 考试 pakai 及格 ujian ya, examination pakai 及格 bisa lulus semester. Oh ini udah kejawab tadi. Sorry ya saya sepertinya kelewatan satu. Oh ya Bu Astri, Lalu mau tanya ini e-booknya seperti ini ya, ada bahasa Indonesianya ya, e-book, e-books. E-books maksudnya PDF, PDF ini yang dibagikan persis sama. Kalau buku yang panjang apa bantu teman-teman cetak itu sama persis di print dari modul ini juga sih. Ya, jadi sama sama persis nggak ada perbedaannya. Ya, ada bahasa Indonesia-nya. Oke, 再来是我们看一下练习ya. Jadi supaya saya mendapatkan feedback bahwa teman-teman sudah memahami dan sejauh mana, maka kita lihat dulu yuk ke latihannya ya. 我们看一下练习。大家可以填上刚或者刚才根据句子的情况ya. Jadi berdasarkan kondisi si kalimat, teman-teman pasangkan kang atau kang cai. Jadi dibaca dulu ya kalimatnya ini maksudnya apa. Memang di bawah ada bahasa Indonesianya juga ya. Oke. 我们直接让一下举手的同学们来帮我们回答. Jadi kita langsung ya meminta teman-teman yang tunjuk tangan untuk menjawab ya. Bu Nani, ni hao. 您好，呀，您好，来，我们回答一下第一个问题.来kita apa jawab dulu pertanyaan pertama ya, kalimat pertama. 来，开始，一二三。我刚才明明把手机放在这儿，怎么不见了？我刚才明明把手机放在这儿，怎么不见了呢？对，好，可以再来一次吗？我刚才我刚才明明把手机放
在这儿，怎么不见了？ Ya, 怎么不见了？谢谢 Bu Nani，再谢见。谢，再见，老再师。见。好，很好。我刚才明明把手机放在这儿，怎么不见了？Kenapa hilang ya? Tadi jelas-jelas saya taruh di sini. Ini dibantu dengan apa? Ada tadi ya. Tapi mungkin teman-teman bertanya sama saya, Lalu nomor satu, ya ini pengetahuan buat teman-teman ya. Nomor satu, boleh nggak sih saya pakai kang? Ada menyalahi aturan mana nggak? Coba teman-teman lihat. Boleh nggak? Coba masukin ke dalam kalimat. Terus diartikan. Boleh nggak kira-kira? Jadi maksud saya mau ngajak kan tadi ada si Kang sama Kang saya boleh sama-sama digunakan sebagai persamaan kan. Nah ini saya mau ajak teman-teman lihat juga. Bisa nggak sih? Memang kalimatnya tadi ya. Jadi dengan tadi kan sebenarnya teman-teman terbantu. Nah maka apa tadi? Kang Cai udah benar gitu ya. Nah semua teman-teman coba analisa. Boleh nggak sih? Iya, apa? Boleh, boleh. Jadi, cuman dia ada ming-ming. Jadi agak kalimatnya agak apa ya? Kayak ngadet gitu. Kalau saya bilang ya. Tapi kalau misalnya nggak ada ming-ming, masih oke. 我刚明明把手机放在这儿 masih oke. Atau nggak pakai ming-ming. 我刚把手机放在这儿 Saya baru aja loh taruh handphone di sini. Kenapa tiba-tiba nggak hilang? Dalam 2 detik. Nggak hilang. Kenapa tiba-tiba hilang? Dalam 2 detik. Bisa, bisa. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya kan, mereka banyak sekali perbedaan. Tapi emang bisa ya dipakai di satu kalimat yang sama? Bisa, ini bisa. Tapi artinya yang berbeda ya teman-teman. Kalau yang kalimat aslinya artinya tadi. Jadi orangnya mau bilang tadi mungkin setengah jam yang lalu. Mungkin 1 jam yang lalu. Tapi orang tersebut bilangnya tadi. Dapat poinnya nggak teman-teman? Tadi. Makanya di kalimat bahasa Indonesia kan saya bantu dengan tadi. Udah pasti teman-teman translate gampang ya. Tapi boleh nggak pakai kang? Dan artinya orangnya ngomong gini, saya baru aja loh handphonenya taruh sini. Kok hilang ya? Pernah kejadian kayak gitu nggak? Baru aja. Mungkin 5 menit. Pernah kayak gitu terus barangnya hilang? Pernah kejadian? Ya mungkin jatuh ke bawah. Saya pernah. Jadi maksudnya baru taruh, kok tiba-tiba mm, kita cuma belokin kepala ngambil apa, hilang. Ya mungkin dia jatuh, bukan diambil orang. Nah itu baru kita bilang Kang, 我刚把手机放在这儿，怎么不见了呢？哦，原来是桌下，掉在桌下啊，jatuh di bawah meja. Ya mungkin apa meja di apa namanya karpetnya itu pas jatuh handphonenya nggak berbunyi. Contoh ya, ya handphone sih berbunyi. Mungkin barang lain lah ya, kancing baju ya, Newco kan dia kecil plastik jatuh ke karpet ya nggak kedengaran toh gitu. Ya sampai sini cukup jelas. Ya, kebetulan kalimatnya bisa, konteksnya bisa. Jadi sekalian saya jelasin bahwa ini loh yang saya sebut mereka boleh sama-sama. Tapi eh, tidak perlu dipusingin. Yang pasti ya, yang pasti adalah teman-teman eh, tentuin dulu. Saya mau ngomongnya tadi atau baru saja. Itu sih. Ya, itu kunci utama. Makanya kalimat kan tergantung orang yang ngomong, tergantung kita kalau kita yang ngomong ya. Oke, 再来是第二个句子, kalimat kedua. Hmm, oke, Bu Helena, 你好.你好，老师。好，来念一下第二个句子，ada A dan oh ya, ya A dan B ya. Oke, 好，来开始，嗯，1、2、3。第二，你什么时候来的？我刚到不久。好，我刚到不久，很好。嗯，谢谢谢老师，谢Bu Helena，再见，sama-sama 老师，再见。再见，很好哦。Pertanyaan saya, sekarang saya mau tanya teman-teman, boleh nggak nomor 2 diganti kayak tadi nomor 1? Boleh nggak? Ayo,
Jawabannya Kang betul. Sorry, saya isi dulu, lupa. Jawaban Bu Helena udah benar. Tapi sekarang, 我想问问大家可以吗? Maksudnya kayak, boleh nggak kondisinya kayak tadi yang saya jelasin di nomor 1? Kang Cai. Iya, nggak bisa, betul. Kalau ini udah pasti nggak bisa. Ya, jadi maksud saya mau kasih tahu teman-teman bahwa, oh, ternyata persamaan yang dibilang itu ada loh muncul di contoh, ya kan? Nah, tapi kalau nomor 2 nggak bisa. Karena Pujiu tidak lama itu sudah sesuatu yang namanya keterangan waktu. Jadi, 我刚到不久, saya baru sampai tidak lama. Dari kalimatnya aja udah baru gitu. Ya, 谢谢. Ya, maksudnya mau, oh iya ya, iya ini nggak bisa. Jelas-jelas nggak bisa. Betul. Ya. OK, 再来是第三，我们看一下。第三有谁举手？伊布丽莎呀，伊布丽莎你好。你好，老师。好，来，你念一下第三个句子，kalimat ketiga, silakan. 1、2、3。哪里的？哪里的？对不起，哪里的？ 76 页, halaman 76, nomor 3, Bu. Ketemu? 第Eh, halaman 76 yang mana? Nomor berapa ya? nomor 3. Atau mungkin Nomor dari 3. layar saya aja? Ya, Nomor berapa, Lause? Nggak, ini putus-putus soalnya. nomor 3. Nomor Ya, 3, oke. 刚才你说什么？可以再说一遍吗？ OK 呀，很好，谢谢布丽莎。刚才刚才你说什么？可以再说一遍吗？OK ya. Jawabannya adalah 刚才。谢谢布丽莎，再见。Oke, 就 kita 是 lanjut. Ya, kita lanjut ya. Jadi, 刚才你说什么？可以再说一遍吗？OK，再来是第4，我们看一下，有伊布露西亚。伊布露西亚，你好。老师你好，哎，你好，来念一下第4，我什么什么。我刚去看了这部电影， Baru ajak pergi nonton ya. Misalnya saya lagi cerita film apa, nah Bu Lucia bilang, oh 老师我刚去看了. Berarti tadi, baru saja gitu ya, baru saja pergi nonton. 谢谢 Bu Lucia, 谢谢发音很好，再见。老师。不客气ya, pronunciation-nya juga udah bagus. 我刚去看了这部电影. Misalnya saya mau ajak Bu Lucia pergi nonton lagi gitu ya. 我说, 今天刚出了一部新电影，听说很好看，我们一起去看好吗？ Terus Bu Lucia bilang, oh 老师，我刚去看了这部电影，saya baru aja pergi nonton film ini. Oh, ya, jadi dia udah pergi nonton ya. Sedangkan saya baru ngajakin dia gitu ya. OK，再来是第5，我们看一下第5。OK，Bu Lilian，OK，可以帮忙回答吗？Nomor 5，他们，你好，老师。哎，你好，他们上个月刚结婚，呀，刚结婚，对，谢谢 Bu Lilian，再谢见。谢老师，再不见。客气，再见. Iya, Kang Jehun. Kalau ini udah mutlak, nggak bisa diganti-ganti ya. Ini harus bilang Kang. Karena 上个月 ada keterangan waktu ya. Kang Jehun. 他们上个月刚结婚. Mereka bulan lalu baru menikah. Kang Jehun. 再来是第6，我们看一下 Ibu Rosella. 帮我念一下第6. Boleh bantu baca nomor 6? Ya, 哦，silakan. 谢谢老师。不客气，来，我刚才没看到你。哦，我刚才没看到你，ya, 很好. Saya tadi tidak melihat kamu, gitu ya. 很好，谢谢 Ibu Rosella. 再见，发音也很好。再见，saya mute dulu ya. Oke. 刚才，
刚才没看到你。再来是第七，那么的就我们看一下，Ibu Tintin 可以再帮我念一下第七吗？一起老师了。第七，对，弟弟，弟弟刚收到通知，说明天放假。很好，刚收到，baru aja terima 呀。OK，很好，谢谢您，Ibu Tintin。谢谢老师。不客气。再来是第八，第八我们就请一下布纳尼来帮我念一下第八，爸爸。爸爸刚工作的时候，刚加班，经常经常加班。加班，对，经常、常常都是同义词，synonym 呀。好，谢谢布纳尼，再见。再见。再见。好，爸爸刚工作的时候ya. Jadi teman-teman lihat benar-benar tuh cerminan dari si artinya ya. Arti yang kita mau nyatain itu apa? Baru aja atau barusan ya. Artinya tadi ya. 刚工作的时候经常加班. Waktu papa baru awal kerja sering lembur, mungkin kerjanya banyak ya. Begitu juga adik laki-laki baru aja menerima pengumuman bahwa besok libur. Jadi dadakan, tiba-tiba baru diumumin besok libur. Oke, 大家应该没有问题吧？ harusnya nggak ada pertanyaan untuk latihan? 没有，OK。如果没有的话，我们再看一下，我给大家准备的是不和没的区别。这个也是很多很多的同学都一直在问，benar ya? Jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya-tanya perbedaan bu sama mei. Sehingga ini sudah disiapin di modul terakhir ya. Oke, persamaan pu dan mei adalah sama-sama berfungsi mengubah kata menjadi negative form. Ya kan ya? Karena dia sama-sama artinya tidak. Yang bisa diletakkan di depan kata kerja, kata sifat, kata bantu, kata kerja. Kata bantu, kata kerja gitu ya. Kata bantu, kata kerja itu contoh kayak mang, sibuk. Dia bisa adjektif, bisa kata kerja. Itu namanya kata bantu, kata kerja ya. Tapi nggak usah dipusingin kalau teori seperti itu. Yang penting teman-teman dulu ya, justru waktu saya belajar bahasa Mandarin, tidak pernah dijelasin misalnya pu bedanya sama mei begini loh. Enggak. Jadi kita tuh makanya maksud saya yang lebih powerful adalah caranya. Caranya yang saya bilang. Misalnya pu去, pu mang, bu hui. Oh iya, jadi mereka tuh padanannya begitu ya. Dulu tuh kita belajar kan dari bacaan. Jadi kita melihat, oh ternyata dia padanannya begitu. Ya sudah diambil aja gitu. Karena waktu itu sebagai basic, maksudnya belajar yang basic, kita juga susah diajarin, maksudnya ini bedanya ini gitu ya, menghafal teori enggak. Jadi kita ngambilnya yang kayak tadi, oh tidak sibuk pumang, terus pucu tidak pergi. Oh gitu ya, dia pakainya begitu. Ya sudah, nanti lain kali muncul lagi Mei di mana kita ambil lagi polanya dulu sebagai seorang pembelajar basic. Tapi begitu kita mulai naik, maksudnya kita mulai banyak paham, nah teman-teman mulai kayak, oh ya saya mengenal, oh ini perbedaannya ya. Nah itu namanya nambah pengetahuan. Jadi kalau untuk yang basic, kalau misalnya nih teman-teman yang hadir ternyata basic, pasti pusing dengerin kenapa ya dibikin ribet banget. 不是的, 不是的. Ini levelnya yang memang sudah dari basic ke menengah gitu ya. Menengah mau ke tinggi gitu. Jadi ada penjelasan-penjelasan teori seperti ini. Ya, karena kan saya nggak tahu hadirnya bisa berbagai level. Tapi maksud saya ini udah modul 4. Jadi memang bukan yang basic banget. Makanya dia penjelasan grammarnya yang kayak gini, ya. Tapi tidak bermaksud untuk bikin pusing karena tiap tahapan, tiap orang pembelajarannya pastinya caranya beda karena tergantung tahapannya teman-teman di mana. Kalau menurut saya, ya, gitu. Oke, kita lihat ya, kalau persamaannya sama artinya tidak, tapi perbedaannya adalah pu, menyatakan pendapat atau perasaan subjektif karena alasan dan keinginan dari sang pembicara. Dapat digunakan untuk kejadian masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi pu itu kalau misalnya orang bilang pu,
Teman-teman tinggal ingat gitu ya, pu. Subjektif dari keinginan kita. Jadi memang dia bilang misalnya contoh ya, 明天我不去. Nah, 我不去itu berarti dia keputusannya dia gitu ya. Seperti itu. Nah, sedangkan Mei, kita lihat ke Mei. Mei ini bukan subjektif, ini adalah objektif. Berdasarkan fakta atau kenyataan. Contoh, teman-teman ingat, 我不想去. Itu berarti saya nggak pengen pergi, benar nggak? 不想. Ya, tidak ada 没想. Saya cuma mau kasih tips gini. 不想 berarti karena keinginan kita kan? Atau karena kenyataan? 老师，我不想这个，我不想那个，我不想去. Kita. Benar? Keputusan kita, saya nggak pengen ini, nggak pengen itu. Iya, maksud saya gini. Jadi dapat dua. Dapat dua itu maksudnya gini. Oh, berarti pu itu dia sering pasanginnya sama siang. Iya, betul. 我不想去，我不想吃，我不想考试，我不想学习. Dan itu adalah keputusan kitanya, gitu ya. Orang lain bisa jadi mau. Ya udah, saya nggak mau. Subjektif. Nah, tapi kalau Mei itu sesuatu fakta atau kenyataan. Contoh gini, teman-teman hari ini nggak hadir di kelas. Terus Pancang tanya, besok Pancang tanya dong. Nah, saya melaporkan kenyataan bahwa misalnya si A hari ini nggak hadir. Maka saya akan bilang Mei. Misalnya, contoh siapa ya? A ya. A 昨天没来上课。没来上课。昨天没来上课. Pertama, dia boleh untuk kejadian masa lalu, 昨天. Terus yang kedua adalah saya hanya melaporkan fakta atau kenyataan. Bisa jadi ya dia sakit, tapi dia nggak kasih tahu saya. Ya, jadi Mei itu adalah sifatnya kita mengasih tahu ke orang lain bahwa dia tidak datang. Kenyataan cuma itu. Tidak ada asumsi apapun. Entah mungkin dia lagi nggak seneng. Bukan, nggak ada. Itu perbedaan pertama, teman-teman, ya. Sama Mei, bedanya yang sama si Pu adalah dia tidak bisa digunakan untuk kejadian masa yang akan datang. Itu doang, ya. Jadi pertama, subjektif dan objektif. Makanya Pu Xiang itu kan keinginan sendiri ya. Makanya dia selalu gabung sama Pu, ya. Yang kedua adalah si Mei itu tidak bisa untuk kejadian yang belum terjadi. Dia bisa untuk yang lalu maupun yang sekarang gitu ya. Oke, itu perbedaan basic pertama. Nah, 我们看一下过去. 过去 itu masa lalu. Masa lalu bisa langsung teman-teman translate sebagai 过去. 过去的事别再提了. 提 itu artinya ungkit. Ya, mungkin teman-teman suka dengar orang bilang, udahlah yang berlalu nggak usah diungkit-ungkit. Nah, pakai 过去. Ya, jadi tanpa kosakata teman-teman bisa bikin dalam kalimat ya. 过去的事，事就是事情呀。过去的事别再提了，别 jangan 再 lagi 再见的再，提 artinya ungkit ya. Ini boleh dipakai. 过去的事就让它过去。Hal yang sudah terjadi ya sudah biarinlah terjadi ya, masa lalu. 好，昨天你怎么不来公司？Kemarin kamu kenapa tidak datang ke kantor, ke perusahaan ya? Terus yang kedua, 昨天你怎么没来公司? Teman-teman, kalau teman-teman bilang dua-duanya boleh kan, Lausir? Boleh. Secara konteks waktu masa lalu boleh. Kalimat ini benar. Tapi kalau teman-teman bilang, terus kenapa ada satu pakai pulai, satu pakai melai? Ada yang mau coba jelasin nggak? Pulai itu ketika saya tanya, saya lebih pengen tahu alasan dia secara pribadi. Jadi saya kayak menebak, ingat dia subjektif, saya kayak menebak kayaknya dia ada sesuatu unek-unek, makanya dia tidak datang. Itu pakai pu. 昨天你怎么不来公司? Jadi kalau misalnya orang bilang pulai, oh iya, berarti dia tahu saya ada unek-unek. Iya, karena kok anak ini nggak mau datang ya, kenapa ya? Nah, kan kadang-kadang kita, misalnya contoh
atasan bawahan kan kita tahu ya, nggak cuma maksudnya urusan kerjaan kan, karena kita paham banget misalnya karakter orang ini, maka pakai pu. Itu loh teman-teman maksudnya. Ya, tapi kalau secara konteks umum ya, 老师 dua-duanya bener kan? Bener gitu ya. Kalau yang kedua, 昨天你怎么没来公司 itu dia sifatnya adalah, oh kemarin kok nggak datang gitu. Tidak ada maksud, ini ada unek-unek gak ya gitu loh maksudnya. Beda aja, feelingnya beda, ya. Jadi kalau memang cuma sekedar mau tahu, oh kemarin kenapa nggak datang, dan di situ tidak ada pandangan subjektif, maka pakai 没来公司。昨天你怎么没来公司？哦，没事啊。atau oh, 我昨天请假了. Oh, kemarin tuh saya memang izin gitu. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi maksud saya ini balik lagi yaitu subjektif objektif. Menurut saya ya itu balik lagi faktor pribadi. Tapi kedua kalimat ini benar maksud saya. Teman-teman boleh pakai dua ini. Kalau mau yang lebih netral ya udahlah ini. Ya, 昨天你怎么没来公司? Dengan asumsi ya saya tidak menebak-nebak hal yang lain. Bisa jadi memang dia tidak datang karena sakit, karena izin. Ya, gitu. Oke? 好，再来，我们再继续。现在 sekarang. Nah, kalau sekarang mereka berdua juga bisa kan ya. Nah, sekarang saya mau minta tolong teman-teman yang masih tunjuk tangan tuh baca. 等一下哦，有谁呢？Bu Lilian，你好。你好，老师。呀，你好，来帮我念一下一二，1, 2, 3，来1, 2, 3。今天我不吃饭。OK，今天我没吃饭。吃饭，好，谢谢布莉莉安，发音谢很好，谢老师。再见，好，不客气。来，我们看一下，今天我不吃饭，今天我没吃饭，secara grammar benar? Saya mau tanya dulu secara grammar. Benar? Boleh nggak dua-duanya? Benar, ya boleh karena dia adalah sekarang ya. Jadi kalau orang bilang 今天我不吃饭 benar, 今天我没吃饭 benar, boleh. Nah, sekarang saya mau tanya, kan tadi secara grammar, sekarang makna. Makna dalam kalimat itu akan berbeda. Contoh, malam ini anak saya dia bilang dia tidak mau makan ya. Dia bilang dia diet ya. Enggak, ini dia bercanda. Cuma maksud saya gini, saya mau tanya, kalau malam ini, tadi sore saya tanyain ya, malam ini dia mau makan apa? Terus dia bilang nggak makan gitu ya, mau diet. Nah, maka kalimatnya pakai apa? Mama, 今天晚上我 yang mana? 我不吃饭还是我没吃饭? Iya, 我不吃饭. Ya, tidak mau makan ya. Dan itu adalah keinginan dia sendiri. Makanya itu yang kita sebut tadi subjektif. Alasan pribadi dia. Tadi sih dia apa namanya bercanda bilang diet ya. Ya. Oke ya. Jadi pas banget ya ada contoh. Jadi dia keputusannya dia decide. Keputusannya dia makanya dia bilang tidak. Jadi kalau orang bilang 不吃饭, kita tahu oh ya dia udah putusin jangan dipaksa-paksa. Ya, kayak gitu. Bu. Nah, kalau misalnya 没吃饭 itu cuma mau kasih tahu bahwa tidak makan. Tidak makan nasi bisa jadi bukan tidak mau makan, tapi bisa jadi makan mie, makan kue tiao gitu loh. Ya, 今天我没吃饭. Oh, 但是我吃面条 gitu ya. Tapi saya makan mie gitu. Nah, beda kan? Beda makna ya. Tapi secara grammar benar. Grammarnya adalah sekarang. Dua-duanya boleh pakai. Sampai sini cukup jelas ya. Bu Meriana bilang, 老师 boleh nggak pakai 不要吃饭? Boleh, itu lebih jelas lagi. Cuman maksud saya kan kadang-kadang ketemu kondisi kayak gini kan teman-teman bingung. 老师 dua-duanya boleh. Jadi apa bedanya dong? Nah, dua-duanya boleh. Grammarnya bener. Tapi kita bahas makna yang terkandung maksudnya. Ya, jadi kayak saya kalau udah lewat jam berapa saya udah nggak makan. Maka kalau misalnya kumpul sama teman ya, 我可以说我不吃了。我现在不吃了. 现在 maksudnya sekarang nih. Jadi kan kadang ngumpul ketemu ya memang jamnya saya udah nggak makan ya. Jadi saya akan bilang 我不吃了, bukan 我没吃. Ya, 我不要吃
boleh juga lebih jelas lagi gitu. Boleh. Ya, itu ya. Oke, kita lanjut kalimat ketiga dan keempat. 我们看一下第三和第四个句子。Bu Iren，OK，你好，Bu。你好，老师。来我练一下。妹妹的妹妹的手机没坏，没坏，好。再来是第四，她但是人设是不坏，只是说话说了点儿。Oke, nggak apa-apa ya, ikutin saya ya. 呀，他这人其实不坏他这人只是不坏，啊。OK，就是说话直了点儿，就就是是说说话话说了点儿，直了点儿。这不说了点儿。Ya, tier ya, tiernya digabung jadi satu ya bacanya ya. Oke, Bu Iren, 谢谢您，再见。谢谢老师。Ya, 再见. Sudah lama ya tidak dengar suara Bu Iren ya. Oke, oke kita lihat dulu. 妹妹的手机没坏. Nah, teman-teman, 3 dan 4 itu contoh yang benar-benar apa sih kita bilang 360 derajat. Di mana teman-teman bisa lihat, 妹妹的手机 ini kan bukan manusia. Dapat nggak poinnya bahwa pu itu subjektif, tergantung keputusan manusianya ya. Nah, 妹妹的手机没坏 tidak rusak. Makanya dia pakai 没. Dapat nggak poinnya bahwa selama ini teman-teman bertanya kan Mei sama Pu sama-sama tidak. Nah, inilah kelihatan bedanya. Ya, Mei Huai tadi Mei apa? Satu fakta, satu kenyataan doang kan. Tidak ada unsur handphonenya mau rusak sendiri kan nggak ada ya. Handphone tuh kan apa benda. Nah, di sini kelihatan. Dapat nggak poinnya teman-teman? Oh, Mei de shouji mei huai. Gitu ya. Karena dia benda, bukan karena keputusan dia mau rusak nggak ada ya. Jadi cuma melaporkan satu berita atau satu informasi bahwa handphonenya adik perempuan tidak rusak gitu ya. Yang keempat, 他这人其实 oh, 老师 ternyata ada 不坏. Iya, 不坏 itu artinya bukan tidak rusak tapi tidak jahat. Teman-teman, saya mau tanya, tidak jahatnya saya sama tidak jahatnya teman-teman ukurannya sama nggak? Ukurannya. Kan misalnya kita bilang, oh orang ini tidak jahat. Saya ngomong gitu. Teman-teman juga ngomong orang ini tidak jahat. Bisa jadi ukuran kita berbeda. Makanya itu yang disebut dengan sub, eh, subjektif. Gitu ya. Bener ya. Tergantung orang. Makanya dia pakai pu. Nah, di dua contoh 3 dan 4 ini kelihatan ketara banget kan. Teman-teman langsung ngeh. Oh iya ya, puhuai itu balik lagi persepsi masing-masing. Iya benar. Bisa jadi menurut Ibu Meriana, poin A, B, C itu harusnya tidak jahat. Kalau menurut saya A, B, C, D, E, F, G baru tidak jahat. Ya kan ya, ukurannya beda. Betul ya. Kayak gitu. Ya, ini udah lebih ketara lagi. Jadi maksud saya kalau lagi belajar, lihat lagi, oh iya kalimat ini mencerminkan banget ya. Bisa bantu saya ingat gitu ya. 他这人其实不坏. Dia orangnya tuh sebenarnya, 其实 itu sebenarnya tidak jahat. 就是说话直了点儿. Hanya saja gitu ya, ngomongnya itu spontan, lurus-lurus saja gitu ya. Kadang-kadang ada orang begitu kan, dia sebenarnya nggak jahat ya, cuman ngomongnya aja terlalu spontan, terlalu langsung, terlalu direct. Ada teman kantor saya tuh ngomongnya memang suaranya kencang. Nah, suaranya kenceng, bagi dia, kalau kita udah kenal dia kan kita bilang biasa. Tapi bagi orang baru akan merasa apa? Kayaknya dia tuh emosian ya. Kayaknya dia itu lagi marah ya. Bener ya? Persepsi kan beda. Itu maksudnya ya. 所以我们可以说，他这个人，他这人 juga sama. 这个人 juga boleh ya. 其实不坏. Maksud saya, kalau teman-teman lagi lupa, 是 sekarang dijelasin sih ingat sih. Tapi next time saya lupa lagi. Nah, saya mau teman-teman ambil 3 dan 4 sebagai pola dan patokan. Karena ini mencerminkan banget. Pertama, 手机没坏. Oh, tidak rusak. Dan ini sebuah fakta. Jadi mei untuk sesuatu yang sebuah fakta. Kenyataan aja. Sedangkan pu itu persepsi orang. 不坏. Oh, tidak jahat.
persepsi orang bisa beda, makanya ukuran beda gitu. Ya, mungkin ini boleh diambil jadi kalimat jadi untuk menjelaskan grammar yang atas ini loh. Yang dari tadi itu kalimatnya panjang. Ya, boleh dipakai untuk patokan. Ya, sangat kontradiktif maksudnya ya. Satu, 没坏, benda, satu lagi 不坏. Ya, oke. 再来是我们看一下将来，将来 masa depan ya, masa depan itu cuma boleh pakai 不. Nah, kalau pu di sini dia sebagai masa depan, teman-teman jangan menebak bahwa itu apa namanya subjektif objektif ya. Bisa jadi kondisi itu yang membuat dia yang nggak bisa. Makanya dia pakai pu. Jadi masa depan hal-hal yang belum terjadi kita akan pakai pu. Dan tidak ditebak lagi pakai oh ini subjektif objektif. Enggak. Karena dia memang khusus untuk masa depan ya pakai 不 gitu ya. Oke, 哥哥生病了，明天不去上班了. Karena dia sakit, makanya dia besok tidak pergi ngantor. Ya kan? Sampai di sini cukup jelas perbedaannya yang pertama. Jadi kalau nanti lagi mau tanya laoshi, 不 sama 没 perbedaannya apa? Saya ingatnya kosakata 没坏 sama 不坏 gitu ya. Semoga itu membantu mengingatkan teman-teman, oh iya subjektif sama objektif. Terus satu apa namanya eh sama-sama bisa dipakai untuk sekarang ya. Terus sama-sama bisa dipakai untuk yang sudah berlalu. Nah, kalau yang masa depan hanya pakai pu ya, itu bagian pertama. Karena cukup banyak poin, jadi saya bantu ringkasin ya. Tapi teman-teman balik lagi, kalau teman-teman merasa kayaknya poin yang lain saya lebih hafal, boleh pakai itu ya. Oke, 再来是第二, 不 bisa digunakan untuk menyatakan kebiasaan. Nah, kalau habit, sesuatu kebiasaan, teman-teman ingat-ingat, oh ya ini sesuatu habit atau kebiasaan, maka kita langsung pakai 不, tidak pakai 没. Contoh 不喝酒,不抽烟,吃素,不吃肉. Ya kan ya? Atau 不吃素. Misalnya ada teman saya itu dia memang nggak bisa vegetarian. Dia memang nggak suka ya. Jadi ya dia bilang ya, misalnya kita kalau lagi makan, contoh ya, dia akan bilang, oh 我不吃素. Karena dia tidak punya habit itu. Nggak cocok aja gitu ya. Makanya dia bilang, 我不吃素. 不是我没吃素,我不吃素. OK? 不抽烟，不喝酒，还有不什么？不偷懒. Tolan itu artinya bermalas-malasan. Ya, ada orang tuh benar-benar rajin banget ya, kita bilang ya, 不偷懒. Misalnya kita mau muji satu karyawan, si bos lagi tanya, oh karyawan si A ini gimana? Terus kita mau bilang bahwa, wah dia selama ini rajin, selalu saya lihat tuh rajin nggak pernah malas-malasan. Kita boleh bilang, 他不偷懒. Ya, dia tidak pernah curi-curi waktu, 偷懒. Ya, 偷懒 tuh maksudnya malas-malasan curi waktu, 不偷懒 karena habitnya dia gitu ya. Terus 对,不礼貌, tidak sopan ya. 不礼貌 berarti karena sopan tuh sebuah habit juga, kebiasaan, ramah, nyapa orang, makanya dia pakai 不礼貌 ya. Oke, 再来是apa ya habit yang lain ya? Oke, saya mau bilang, 我从来不看电视. Artinya apa? 我从来不看电视. Orang itu lagi mau ngomongin apa? 我从来不看电视. Iya, 不说谎 juga boleh. Kebiasaan ya, tidak berbicara, tidak berbohong ya. Iya, jadi 我从来不看电视 artinya tidak punya kebiasaan nonton. Ada orang tuh memang tidak biasa nonton ya. Jadi 从来 itu selama ini tidak nonton TV. Habitnya dia memang tidak nonton. Mungkin dia YouTube, tapi dia tidak nonton TV ya. 从来不看电视. Ya, 不. Jadi 不 itu adalah sebuah habit. Kalau kita bilang oh ini habit, ya udah langsung pakai 不 ya. Oke, 再来是第三，我们看一下，不 bisa digunakan di depan kebanyakan kata sifat menyatakan status atau kondisi sesuatu atau seseorang. Ya, jadi dia bisa di depan si kata sifat untuk menyatakan kondisi. 我们看一下 langsung ya sama contoh-contoh kalimatnya.
再帮我念一下吧，把阿敏呀，OK，把阿敏你好，你好，来帮我念一下第一和第二，kalimat pertama dan kedua, silakan Pak. 1、2、3。他不抽烟，也不喝酒。哦，不是，第三部那也分 bagian 哦，ketiga. Ya, oke. Oke, 来，请 silakan Pak. 这本书不好看，嗯，那件衣服不干净。不干净。好，谢谢您，把min，再见。OK，谢谢老师。哎呀，再见。再来下面就是布鲁西亚，鲁西亚帮我念一下第三和第四，3 dan 4。这个东西不好吃，嗯，大弟弟不高，不高。不高。呀，谢谢乌鲁西亚，很好，谢再见，谢老师。不客气。来，我们看一下，intinya gini, nomor 3 itu kalau ketemu kata sifat itu 好看, bagus dilihat, kancing, bersih, 好吃, enak, kau tinggi. Adjektif langsung pakai pu, tidak perlu ragu-ragu lagi, gitu maksudnya. Ya, oke ya. Jadi tidak perlu aduh pakai me apa pu ya. Ingat, jadi kalau misalnya lagi bikin ringkasan tadi ya, kebiasaan langsung pakai pu. Habit nggak ya? Oh habit, ya udah pu. Jangan dipusingin pakai mei. Terus ini sifat ya? Oh sifat langsung pakai pu. 不好吃,不好看,不好喝,不干净, 不卫生. 卫生 itu artinya apa? Higienis ya, 不卫生. Misalnya makanan ya, 不卫生. Terus 不高, 再来是不远, tidak jauh. Bener ya? Sifat apa lagi ya? 不漂亮, sifat. Terus 不好穿, misalnya bajunya kayaknya nggak enak bahannya, tidak enak dipakai, 不好穿 gitu. 不好学 itu artinya tidak gampang untuk dipelajari. Misalnya contoh kita lihat, kayaknya gampang ya. Terus ada orang sampai bilang, oh, 我学过,不好学. Misalnya contoh ya, saya pernah belajar tapi ternyata tidak gampang untuk dipelajari. Misalnya, 不好学 kalau pernah dengar. Terus 不容易 tidak mudah, 不容易. Terus 再来是不难 tidak sulit, ya kan? Semua kata sifat. Jadi teman-teman nggak usah pusing kalau ketemu, oh ini kata sifat. Ya udahlah, langsung pakai pu. Ya udah nggak usah dipikirin pakai mei ya, biar nggak pusing. 再来 mei, oke kita lihat. Mei digunakan pada kata sifat tertentu saja yang menyatakan adanya perubahan kondisi. Ya, 不好看, betul. Ini ya Bu Lisa ya. 这本书不好看. Buku ini tidak bagus. Tidak bagus itu maksudnya isinya tidak bagus ya. Itu satu. Bisa juga covernya, desain covernya gitu ya. Misalnya contoh saya tanya dong, misalnya apa namanya? Teman-teman bilang, 老师,这本书不好看，是内容还是它的apa? 它的封面，封面 itu artinya cover. 内容 konten. Saya akan perjelas. Ini tidak bagusnya kontennya, isinya atau si apa covernya gitu ya. Contohnya gitu. 不好看. Oke. Tadi sampai Mei ya, karena ada Bu Lisa bilang 不好看 ya, saya tanggapin ya benar Bu. 不好走, maksudnya tidak gampang jalannya ya, iya benar. 不好走. Misalnya jalannya itu berkerikil ya, 我们可以说不好走。等一下，好，不好走，走nya pakai z Bu, berjalan. Jadi 这条路不好走，你要小心, kamu harus hati-hati. 不好走 ya, 好走 itu artinya gampang jalannya. 不好走 jadi tidak gampang jalannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian Mei. Nah, untuk Mei ada kata sifat tertentu dong ya, Loshi. Iya, cuman tertentu yang artinya perubahan kondisi. Contohnya, 他的病还没好. Sebenarnya ini kalau teman-teman lihat dia adalah si frasenya 还没, yang artinya apa? 还没,还没好老师. Iya, masih belum, betul. Sisi Bu Nani ya, masih belum. Jadi dia sebenarnya frasenya 还没, bukan karena 老师 ini kan 好 adjective. Kenapa dia pakai没? 不是的, karena 还没
Ya, hai mei hao, ya masih belum baik, maksudnya belum sembuh dalam proses ya. Hai mei hao, proses betul. Hai mei masih belum ya. Saya kan suka tanya hao le ma, hai mei, bukan hai pu, tapi hai mei. Bener ya? Itu memang dia satu frase, teman-teman. Hai mei, belum ya, masih belum. Oke, 再来是好久不见，你没胖也没瘦。Sudah lama tidak ketemu. Ni mei pang ye mei shou. Kamu tidak gemuk juga tidak kurus. Hai shi yiqian na yang. Masih sama seperti dulu. Hai shi yiqian na yang. Masih sama kayak dulu gitu ya. Mei pang ye mei shou. Lalu kalau di sini saya pakai bu pang ye bu shou. Gimana? Boleh nggak? Boleh, tapi artinya berbeda. Contohnya nih. Pupang. Ada yang mau coba jawab? Ni pupang ye bu shou. Teman-teman lihat konteksnya ya. Saya tambahin satu kalimat. Teman-teman bisa lebih ngeh gitu ya. Ni kan ma jian fei. Tahu jian fei? Jian fei apa teman-teman? Kan ma itu ngapain? Ya, itu bahasa gaul kan ya. Iya, diet. Kamu ngapain diet? Ni kan ma jian fei. Ya, oke. Nah, sekarang, iya teman-teman mulai ada yang banyak respon ya. Saya jelasin ya. Jadi benar, 没胖也没瘦 sama 不胖也不瘦 itu berbeda arti. Kalau 没胖也没瘦 itu artinya tidak ada perubahan gitu dari dulu apa kamu kayak gini selalu sekarang juga kayak gini artinya tidak gemuk juga tidak kurus ya jadi kamu kayaknya ukuran badannya selalu segitu aja itu berarti ada proses kan ya dari perbandingan dari dulu ke sekarang ya ada perbandingan itu makanya dia pakai 没胖也没瘦 ini lebih ke Mayo, tidak ya. Oh, ternyata kamu dari 10 tahun lalu sama sekarang tuh tidak ada perbedaan ya. Apa ukuran badannya sama berat badannya selalu sama. Kira-kira selalu, misalnya size-nya selalu sama, bajunya, celananya. Maka kita bilang, 好久不见,你没胖也没瘦, pakai 没. Tapi kalau yang di bawah, lalu kenapa dia pakai 不胖也不瘦? Karena 你干嘛减肥？你不胖也不瘦。Pertama, betul. Sebenarnya 不胖也不瘦 ini subjektif atau objektif? Ukurannya teman-teman 不胖 sama saya 不胖 itu beda nggak? Ukuran orang beda loh ya. Iya, subjektif. Benar? Balik lagi ke prinsip pertama. Iya, ya. Sampai di sini cukup jelas. Saya tetap akan ingatkan teman-teman bahwa eh, apa namanya poin pertama kenapa kita ambil dia sebagai dasar teori ya karena itu ya kan sedangkan Mei teman-teman kalau dikaitkan ke poin pertama adalah dia adalah kenyataan benar nggak memang kamu nggak berubah kenyataannya ya tidak gemuk juga tidak kurus misalnya timbangannya dulu 50 sekarang tetap 50 fakta oke kalau nih kan ma减肥 nah kamu ngapain apa diet kamu tidak gemuk juga tidak kurus. Disitulah pakai 不胖也不瘦，不是没胖也没瘦，不是。Nah, sekarang pertanyaan saya. 你说你减肥了1个月，但是我看你怎么什么什么什么？你说你减肥减了1个月，kamu bilang kamu diet sudah sebulan. Titik. 我看你怎么 saya lihat kamu kenapa ya tidak kurus gitu ya. Tidak kurus. Nah, tidak kurusnya itu pakai apa? Misalnya pakai angka, Bu. Jadi misalnya contoh dia bilang dia udah diet sebulan. Bulan lalu tuh angkanya 52. Terus saya sebagai coach coach apa namanya fitness saya lihat lagi tetap angkanya 52. Jadi pakai apa?
Iya, 你怎么没瘦? Paham ya teman-teman ya. Jadi kenapa orang pakai may di situ? Karena dia ada data dan fakta. Tapi kalau yang bawah, ya ukuran saya kamu nggak gendut kali, ngapain diet. Itu ya teman-teman ya. Sampai sini cukup jelas ya. Jadi balik lagi teman-teman kalau mencerna kalimat lihat dulu. Oh may, oh berarti ini data. Jangan marah dulu. Jangan langsung, kok dia ngejudge saya ya? Bukan ya, kita lihat dulu may. Kalau orangnya gunain dengan bener ya. Nah itu dia ada data, baru dia berani bilang may gitu. Oke, sampai sini ya, cukup jelas ya. Saya lihat dari komennya itu bener. Ya, may show. Oke, sampai sini cukup jelas. Nah, tapi kalau pendapatnya yang kita lihat sekilas dan kita bilang pusho itu benar. Karena itu persepsinya kita. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Oke, 再来是第四部分, bagian keempat. Teman-teman kalau misalnya dapat poin, dicatat modulnya kalau misalnya teman-teman punya buku, ditulis di situ. Jadi nanti lain kali mungkin teman-teman review sendiri, misalnya apa gitu ya, kayak tadi kan beberapa poin tuh. Nanti review tuh bisa baca dari poin, ingat lagi kata-kata saya. Lumayan, daripada baca semua baru, oh iya poinnya ini. Ya, jadi boleh teman-teman tulisin pakai bahasa sendiri, oh poinnya tadi dapat dari Laoshi kayak gini dan saya paham. Boleh ditulis ya. Kalau modul yang kayak saya, PDF, ya tulis aja. Lebih memudahkan bagi teman-teman sih, gitu ya. Oke, 再来是第四，不 不 bisa diletakkan di depan semua kata bantu kata kerja, sedangkan may hanya kata bantu tertentu. Jadi kata bantu kata kerja itu yang tadi loh, 行可以 mang ya. Jadi dia agak mau sifat tapi juga kata kerja loh ya. Jadi sing itu kan oke. Oke itu bisa kata kerja, maksudnya dia kayak separuh kata kerja, separuh kata sifat ya. Apa bahasa Mandarin punya kata-kata seperti itu. Tapi saran saya tidak usah dipusingin. Kata-katanya apa aja ya loh. Nggak usah dipusingin, yang penting lihat oh ya polanya gitu ya. Pusing tidak bisa. Itu cuma boleh pakai pusing, nggak bisa meising, nggak ada. Ya, 不可以 tidak boleh, 不可以, pusing. Teman-teman, kalau selain kita pakai patokan teori ini, sebenarnya saya mau tanya teman-teman, tidak bisanya itu lebih ke karena kitanya kan, faktor kitanya nggak bisa, bener gak? Maksudnya saya nggak bisa karena ya saya memang eh, nggak suka atau saya nggak ada waktu kan. Ya makanya dia pakai pusing. Jarang pakai amazing. Dan memang nggak ada ya. 不可以, nggak boleh. Nggak boleh itu juga persepsi apa namanya beda-beda kan. Ada budaya yang boleh, ada budaya yang nggak boleh. Berarti itu sebenarnya persepsi dan itu sebenarnya subjektif. Bener ya? Makanya 不可以. Ini cuma buat bantu teman-teman. Oh iya ya, harusnya sih cuma pakainya 不可以, nggak ada 没可以, nggak ada juga ya. Kita lanjut dulu. 不愿意, tidak bersedia. 不愿意, tidak bersedia. 不会, tidak bisa. Terus 不应该, tidak seharusnya. Ini juga dia ibaratnya satu pasang lah, satu kesatuan gitu ya teman-teman ya. 不愿意, 不会, 不应该, 不是没应该, nggak ada 没应该. Nah, 没nya dipakai di mana? 美感, beberapa aja. 没能, 没要, 没想. Tapi kalau misalnya saya daripada pusing, saya boleh nggak pakai pu saja. Tidak usah, oh ini juga bisa pakai 没. Boleh. Kalau teman-teman nggak mau pusing, simple-simple ya sudahlah. Karena toh tidak salah. Oh, 我不敢, 老师. Lebih sering pakai 不敢. Benar nggak? 老师，misalnya contoh, 昨天我遇到我老板，我老板是中国人，但是我不敢跟他说汉语，不敢。Iya, bukan ya, tidak berani. Lebih seringnya begitu. Tapi pertanyaan saya, misalnya contoh anak saya kasih dia les apa ya? eh oh, les renang deh contoh. Les renang, tapi teknik renangnya itu harus loncat dari ketinggian 10 meter. Contoh ya. Dia udah bisa renang, tapi ini lagi belajar satu teknik, dia harus loncat dari ketinggian 10, loncat ke bawah.
Nah, kalau saya mau bilang sama apa namanya? Sama si gurunya, 老师，我的孩子 masih belum berani. Masih belum berani. Masih belum berani. 还不敢 boleh? Boleh. Ya, boleh. 还没敢 boleh? Boleh. Jadi maksud saya gini, daripada teman-teman pusing, Lausir kan ini sama nih. Jadi boleh nggak bantu saya untuk gimana ya? Misalnya saya mau pakai meikan. Saya udah tahu nih bukan, tidak berani. Tapi meikan nih pakainya gimana? Belum berani. Ya, jadi Mei di sini lebih ke Hai Mei. Tadi juga ada ya Mei. Jadi teman-teman tenang aja bahwa mereka mirip, tapi sebenarnya ada pembedanya kok. Teman-teman bisa lihat, oh Hai Mei sebenarnya Mei kan masih belum berani. Terus Hai Mei neng 见到他 masih belum bisa ketemu dia. Hai Mei neng masih belum. Sebenarnya Mei di sini lebih ke masih belum ketemu dia. Isi dari kalimatnya gitu. Hai bukan boleh, udah pasti boleh ya. Jadi maksud saya kalau bagi teman-teman yang bilang, oh ini cara pakainya gimana ya? Nah, teman-teman bisa pakai konteksnya seperti itu. Masih belum. Karena hai mei, mei artinya meyo, hai mei kan. 哦，老师，你帮忙一下，我的孩子还没敢从上面跳下来，还没敢，masih belum berani ya, jadi dibantu ya. Boleh nggak, udah nggak usah pusing lah pakai hai bukan. Ya sudah, boleh aja, boleh ya. Sampai sini cukup jelas ya. Bisa juga pakai yang simple hai mei. eh iya, maksudnya masih belum berani kan? Iya, kan perlu ada beraninya. Maksudnya mau kasih tahu si Jiaolian, si coachnya, ya bahwa oh dia masih belum berani ya, jadi tolong dibantu, dikasih tahu cara-caranya misalnya. Jadi kan si coachnya tahu kondisi anaknya oh belum berani gitu ya. Mungkin takut, mungkin pernah trauma, ya kan nggak tahu gitu ya. Jadi tetap perlu ada kan, belum berani. Kalau hai mei belum kan belum apa? Hai mei chi, hai mei he, masih belum makan, masih belum minum. Ya, perlu ada di belakangnya ini apa? Gitu ya. Oke, 再来是misalnya saya masih belum pikirin. Misalnya contoh 毕业以后你要去哪儿工作？毕业以后你要去哪儿工作？ Terus orangnya bilang, saya masih belum pikirin. Oke, bahasa Mandarinnya gimana? Iya, 还没想到 boleh. 还没想好. Apa itu 想好？还没想好，好nya nggak cukup, sorry teman-teman ya. Tapi teman-teman tahu, 还没想好, masih belum dipikirin dengan baik-baik. Teman-teman nanti ketemu, oh iya ya, 没想. Oh, paham-paham, karena dia sebenarnya ini grupnya si Jaime ya. Maksudnya saya masih belum pikirin dengan baik-baik 老师 mau kemana. Itu ya, 还没想好，还没想 ya, belum dipikirin ya 老师. Ya udah, 还没想到 belum terpikirkan, boleh ya. Sampai sini cukup jelas? Oke. Ya, sampai sini dulu ya. 我们在下个星期会讨论第五部分 ya. Minggu depan kita akan bahas bagian kelima. Yang penting teman-teman text note ya. Oh ini bisa dipakai seperti ini. Oke. 谢谢大家，祝大家周末愉快，谢谢班长，拜拜，再见，不客气，再见。谢谢谢谢老师。老师，谢谢老再师，见，谢谢班朋友们，长，再谢谢老见，祝师，晚上好，谢拜谢老师，拜。再见。